bullying. Apa yang harus dilakukan? Satu, kalau kalian melihat ada yang melakukan bullying, satu, laporkan kepada bapak atau ibu guru. Kalau terjadi di sekolah ya anak-anak ya. Kedua, apalagi anak-anak, membantu ya melerai temannya yang apa tadi? Yang menjadi korban bullying. Ya, jelas ya anak-anak ya? Ya, sekarang apa yang terjadi kepada korban bullying? Lihat anak-anak. Anak kalau dilakukan secara fisik pasti akan sakit badannya. Ya anak-anak ya. Kalau dilakukan secara verbal, apa yang sakit anak-anak? Hah? Kalau secara fisik yang sakit apanya anak-anak? Badannya. Kalau secara verbal apa yang sakit? Hatinya. Ya kan? Kalau dilakukan secara sosial, semuanya, bukan hanya badannya yang sakit, tetapi hatinya juga sakit. Ya kan anak-anak ya? Kalau dicuekin pasti tidak mau makan, sedih, akhirnya sakit badannya, sakit juga hatinya. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kadang-kadang bisa mengakibatkan kematian. Ada di daerah Jawa Tengah. Gara-gara dia sering membullying temannya akhirnya gantung diri. Mau kamu seperti itu? Mau nggak terjadi sama teman seperti itu? Jangan ya anak-anak ya. Oke, kalau begitu yuk sama-sama kita katakan stop bullying, berteman itu indah. Bisa anak-anak? Stop bullying, berteman itu indah. Itu begini dong. Apa nih indah nih? Hah? Kan ini indah nih. Ya, bisa anak-anak? Ayo, sama-sama bersama-sama ya. Stop bullying, berteman itu indah. Ada lagi? Siapa yang bisa lagi ungkapkan menyayangi itu keren. Ayo, siapa yang bisa bikin slogan? Ayo, tadi stop bullying, berteman itu indah. Stop bullying, saling menyayangi itu keren. Ya, siapa yang bisa ngasih slogan? Kalau yang bisa ngasih slogan, Lagi kelas berapa tuh? 1. Kelas 1. Ih, keren, kelas 1. Margaret bikin slogan di sana. Bisa, ayo coba dengarkan. Slogannya apa nih dari Margaret? Stop bullying, berteman itu indah. Apa saya? Stop bullying, berteman itu indah. Apa? Berteman itu indah. Stop bullying, berteman itu indah. Tadi sudah. Yang lain, yang lain. Ayo, slogan yang lain. Ayo. Stop bullying Dan dan selalu bermain bersama teman. ayo benar-benar, ayo. Stop bullying dan Berteman dengan dengan teman-teman. apa? Stop bullying dan bermain bersama teman-teman. Bersama teman-teman itu Indah. indah. Boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Boleh. Stop bullying, bermain dengan teman-teman itu Indah. indah. Boleh nggak anak-anak? Boleh. Oke, berarti sebutkan yang keras. Sekali lagi yuk. Teman-temannya ngikutin ya. Ayo begini. Stop bullying. Ayo. Tangan manis saya. Tadi. Ya. Stop bullying, bermain bersama dengan teman itu indah. Yeay, keren. Keren. Stop bullying, melindungi teman itu hebat. Stop bullying, menyayangi itu indah. Sekali lagi ya, ikutin anak-anak ya. 1, 2, 3. Stop bullying, menyayangi itu indah. Asik, keren deh. Kebu asik. Tadi kelas 1
Udah belum tadi? Keren ya Tuan Anak? Keren ya? Stop bullying, bersahabat teman itu indah. Bersahabat itu indah. Stop bullying, bersahabatan itu bagus. Stop bullying, bersahabatan itu bagus. Stop bullying, bersahabatan. Bagus. Itu dong. Sekali lagi ya, yang lain ikutin ya. Bagusnya begini. 1, 2, 3. Stop bullying, bersahabatan itu bagus. Bersahabat itu bagus. Oke. Bersama teman itu indah. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Stop bullying, bermain bersama teman itu indah. Yang kedua. 1, 2, 3. Stop bullying, bermain menyayangi itu indah. Menyayangi itu indah. Ayo, kita bersama anak. 1, 2, 3. Stop bullying, menyayangi itu indah. Stop bullying, bersahabatan itu bagus. Bersahabat itu bagus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Stop bullying, bersahabatan itu bagus. 1, 2, 3. Stop bullying, Yang kelima. Oke, terima kasih anak hebat. Berteman itu indah. 1, 2, 3. Menyayangi itu keren. Melindungi teman itu hebat. Oke? Jenis-jenis bullying. Terdapat bentuk-bentuk bullying yang dapat terjadi di tengah lingkungan pergaulan anak, di antaranya 1. Perundungan fisik. Bullying fisik adalah tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelakunya. Contoh bullying fisik di antaranya menendang, memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Ini merupakan jenis bullying yang paling mudah dikenali, dan biasanya orang tua maupun guru lebih peka terhadapnya. 2. Bullying verbal. Bullying verbal merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku perundungan verbal akan terus melakukan penghinaan untuk meremehkan, merendahkan, dan melukai orang lain. Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa intimidasi verbal dan pemberian nama panggilan yang buruk memiliki konsekuensi serius pada korban dan dapat meninggalkan bekas luka emosional yang dalam. 3. Agresi relasional. Jenis-jenis bullying selanjutnya adalah agresi relasional. Agresi relasional adalah tipe perundungan yang dilakukan secara emosional dan kerap luput dari perhatian orang tua dan guru. Padahal tipe perundungan ini tidak kalah berbahaya. Dalam agresi relasional, pelaku biasanya berusaha menyakiti korban dengan menyabotase status sosial mereka. Contoh perilaku bullying jenis agresi relasional meliputi mengasingkan korban dari kelompok, menyebarkan gosip atau fitnah. Pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban. 4. Cyberbullying. Gambar bullying lewat sosial media. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang terjadi secara online di dunia maya. Ini merupakan tindakan perundungan yang paling jarang disadari oleh orang tua dan guru. Pelakunya melakukan perundungan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. 5. Perundungan seksual. Perundungan seksual atau sexual bullying menjadi salah satu jenis-jenis bullying yang perlu diwaspadai. Perundungan seksual dapat berupa tindakan berulang, berbahaya,
dan memalukan yang menargetkan seseorang secara seksual, seperti memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas, komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hingga materi pornografi yang merugikan korban. Dalam kasus yang lebih parah, perundungan seksual dapat membuka pintu untuk melakukan kekerasan seksual. Anak perempuan sering menjadi sasaran jenis bullying ini, baik oleh anak laki-laki atau anak perempuan lainnya. 6. Perundungan prasangka atau prejudice bullying adalah macam-macam bullying yang didasari pada prasangka pelakunya terhadap seseorang dari ras, agama, atau orientasi seksual yang berbeda. Pelaku dari prejudice bullying dapat menargetkan korban yang berbeda dengan mereka. Setelah itu, pelaku akan mengucilkan korban hanya karena memiliki perbedaan tertentu. Macam-macam bullying ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sosial, rumah, sekolah, atau bahkan di dunia maya. Oleh sebab itu, Anda disarankan untuk terus memantau aktivitas anak agar mereka tidak menjadi korban bullying. Besar kemungkinan seorang anak korban bullying tidak bicara terus terang jika dia mengalami perundungan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mulai lebih peka jika anak-anak menunjukkan perubahan perilaku yang tidak biasa. Untuk menyelesaikan masalah perundungan, diperlukan kerjasama oleh beberapa pihak, terutama dengan pihak sekolah. Pihak kepolisian juga perlu dilibatkan jika perundungan telah melibatkan kekerasan fisik atau pemerasan. Cara mengatasi bullying. Pengertian bullying: jangan sampai ada lagi korban bullying yang berjatuhan di sekitar kita. Terdapat beberapa cara mengatasi bullying yang perlu dipahami oleh orang tua. Apa saja? Ajari anak apa itu bullying agar anak tidak menjadi korbannya. Ketahui tanda-tanda bahwa anak Anda telah menjadi korban bullying. Ajari anak untuk tidak berlaku kasar secara fisik atau verbal pada teman-temannya di sekolah. Ajari anak untuk bisa mempertahankan dirinya saat menjadi korban bullying. Ketahui pihak sekolah yang dapat dihubungi saat ada peristiwa bullying terjadi. Laporkan kasus bullying yang terjadi pada anak Anda ke pihak sekolah. Suarakan ketidaksetujuan Anda terhadap bullying kepada pihak sekolah. Bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua murid lainnya dalam melawan bullying di lingkungan sekolah. Habiskan waktu di sekolah untuk mencegah bullying. Tips pencegahan bullying yang bisa dicoba. Pengertian bullying: orang tua dan guru memiliki peran besar dalam pencegahan bullying. Untuk mencegah bullying, terdapat sejumlah strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua, pihak sekolah, hingga orang-orang di lingkungan sekitar. Bantu anak mengerti arti bullying. Salah satu cara mencegah perundungan adalah membantu anak-anak agar bisa mengerti tentang bullying. Bicarakan kepada mereka apa itu perundungan dan tindakan yang bisa dilakukan untuk bisa melawan pelaku bullying. Jelaskan bahwa bullying adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Pastikan juga anak-anak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan pertolongan ketika menjadi korban perundungan. Membuka jalur komunikasi sebagai orang tua dan guru. Anda juga disarankan untuk terus berkomunikasi dengan anak-anak. Selalu tanya kepada mereka tentang apa yang terjadi di dalam aktivitas kesehariannya. Jangan lupa untuk menanyakan tentang aktivitasnya di sekolah dan kesulitan yang mereka hadapi. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengenal siapa saja teman-teman anak di sekolah maupun lingkungan sosialnya. Dukung anak untuk melakukan apa yang mereka cintai. Hobi, ekstrakurikuler, dan aktivitas menyenangkan dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang anak, membantu mereka membuat teman baru, dan mencegah mereka dari tindakan perundungan. Maka dari itu, dukunglah anak-anak untuk melakukan hobi mereka di sekolah maupun di lingkungan sosialnya. Namun, pastikan aktivitas anak bersifat positif. Menjadi panutan yang baik, orang tua, guru, dan masyarakat di sekitar perlu menjadi panutan yang baik bagi anak-anak. Tunjukkan sikap lembut, sopan santun, serta rasa hormat kepada anak supaya mereka tidak menjadi pelaku bullying. Solusi bullying di atas tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa kerjasama antara orang tua, guru, pihak sekolah, dan orang-orang di lingkungan sosial.
Oleh karena itu, ada baiknya Anda juga mengajak orang tua lain atau warga di sekitar untuk bekerja sama dalam memerangi perundungan supaya tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korbannya.